Kalau seandainya dia tidak pernah imunisasi atau tidak pernah terinfeksi campak, maka dia kalau dewasa dia terpapar dengan virus campak, dia akan mengalami penyakit campak. Anak sudah kena campak, itu adalah berapa hari? Kayaknya ini harus dibawa ke rumah sakit. Itu seperti apa nih, Bu? Komplikasi yang berat juga dapat mengenai otak, dapat mengalami kejang atau ensefalitis. Kalau seandainya sudah terjadi komplikasi, tentu ini harus diperiksa oleh tenaga kesehatan lebih lanjut dan dilakukan pemeriksaan dan pemberian terapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat saya dari RSUD Kota Padang Panjang. Ketemu lagi bersama saya Dani Permana Putra di podcast RSUD Kota Padang Panjang. Seperti biasa, kita akan mengungkap permasalahan-permasalahan tentang kesehatan di podcast ini. Dan kali ini kita akan membahas yaitu masalah anak. Nah, kemarin juga anak, sekarang juga anak lagi gitu kan. Tapi ini masalah penyakit yang boleh dibilang itu sangat lagi viral dan juga lagi banyak sekarang terkena. Dan sekarang kita bersama dokter anak RSUD Kota Padang Panjang dan biasa saya panggil Ibu Cici, Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat ya Bu ya. Alhamdulillah. Oke Bu, kita kembali nih Bu, langsung ke masalah bercampak ya Bu ya. Ini penyakit yang boleh dibilang itu udah lama juga dan kunjung bolak-balik nggak hilang-hilang gitu ya Bu ya. Ini apa sebenarnya itu campak, Bu? Ya, mungkin campak ini sudah ada sejak lama. Iya, benar. Karena ya, ibu kita, orang tua kita, kadang juga sudah tahu nih anaknya akan kena campak. Nah, sebenarnya campak ini merupakan suatu infeksi virus yang disebabkan oleh virus measles. Ya, Oke, itu berarti virus ya Bu? Gitu dia ya? infeksi virus. Oke Bu, itu biasanya terjadi di umur-umur anak berapa tuh Bu, kalau boleh tahu? Kalau untuk anak biasanya akan menginfeksi itu anak di atas usia 6 bulan pada awalnya sampai orang dewasa pun bisa terkena. Oh berarti orang dewasa juga ada kena itu berarti Bu? Iya, kalau seandainya dia tidak pernah imunisasi atau tidak pernah terinfeksi campak, maka dia kalau dewasa dia terpapar dengan virus campak, dia akan mengalami penyakit campak. Oke, saya keep dulu pertanyaan Ibu tentang imunisasi ya. Tadi Ibu juga menyatakan masalah imunisasi. Tapi sekarang ada nggak sih Bu gejala dan kalau udah kena campak gitu, seberapa cepatnya penularan atau bagaimana cara penularan dari penyakit campak ini? Mungkin kita bicara dulu tentang gejalanya ya. Untuk gejala campak itu tentu karena dia infeksi virus akan mengalami demam tinggi. Biasanya demam, kemudian nanti di demam tinggi selama 3-5 hari, kemudian akan muncul bintik-bintik merah di badan mulai dari telinga sampai ke seluruh tubuh. Diikuti dengan mata merah biasanya, kemudian ada pilek atau koriza, kemudian juga mengalami ada seperti sariawan atau bercak kopling. Nah, gitu. Nah, kapan itu akan menginfeksi? Pada saat anak mengalami demam dengan bercak-bercak merah, dia dapat menginfeksi orang-orang di sekitarnya. Karena penularannya itu melalui droplet, melalui percikan ludah dan melalui udara. Gitu. Itu apakah harus cuci tangan dulu megang anak itu atau bajunya harus langsung dicuci, harus seperti itu nggak sih Bu? Karena dia infeksi virusnya sangat masif, biasanya kan penyebaran campak ini cepat. Nah, kalau untuk menangani penderita campak kita harus menyiapkan PHBS kita, ya budaya hidup bersih sehat, cuci tangan. Kemudian juga kalau seandainya ada anak terinfeksi campak, dia kalau berkontak itu kalau bisa pakai masker agar tidak menularkan. Perlu nggak sih Bu dipisahkan? Pasti kan anak-anak ini ada yang anaknya satu, orang tuanya ada anak satu atau 2 yang 3. Perlu nggak dipisahkan dengan adik-adiknya atau kakaknya lain gitu Bu? Iya, karena dia infeksinya secara droplet kan, melalui udara juga. Tentu kalau dapat ada ruang isolasi itu lebih bagus karena nanti dia tidak berkontak dengan penderita yang sedang menderita penyakit campak. Apalagi kalau seandainya dia punya saudara yang belum pernah diimunisasi atau belum pernah kena penyakit campak. Itu ada beberapa hari itu Bu, kalau penyakit itu masih
bisa menular atau mungkin kayaknya dalam hari ini nggak bisa lagi nih menular gitu, ada nggak Bu harinya gitu? Jadi kalau dia bisa menginfeksi itu sampai 2 minggu. 2 minggu. Ya, jadi ya baru muncul lagi gejala pada orang yang sudah terpapar atau berkontak dengan penderita campak. Jadi kalau umpamanya sekarang dia berkontak, bisa jadi munculan infeksinya baru 2 minggu setelah dia terpapar. Gitu. Berarti kalau dalam selama 2 minggu itu kan anak-anak kan sekolah nih Bu. Boleh nggak dia pergi sekolah dulu gitu atau ditunggu sampai 2 minggu dulu gitu Bu? Kalau bisa tidak ada aktivitas dulu di luar karena dia masih menularkan selama dia masih kalau infeksi itu kan kalau pas saat ruam-ruam merah demam sampai keluar ruam-ruam merah, nah itu kalau dapat tidak berkontak dulu dengan orang lain karena itu dia masih infeksius. Ini Bu, tadi Bu mengatakan tanda-tanda campak itu seperti demam, ada ruam merah, terus mata merah, terus ada influenza flu ya Bu ya. Ada nggak sih Bu bagi orang tua gitu, ini kayaknya pertolongan pertama gitu sebelum pasti akan dibawa ke rumah sakit, jangan dulu cepat dulu ke rumah sakit gitu kan, karena orang tua kan panik nih, wah anak saya demam, anak saya gini, langsung ke rumah sakit. Ada nggak sih pertolongan pertama gitu Bu? Ya karena dia penyakit virus tentu yang paling utama tingkatkan daya tahan tubuhnya, kemudian juga obati gejala-gejala yang ada. Biasanya gitu. Kan gejala utama itu demam tinggi, berarti yang harus diobati demamnya, untuk pemberian antipiretik untuk obat anti demam, kemudian juga diberikan kompres ya. Kemudian juga biasanya kan gejalanya mengenai mukosa mulut. Kadang kan ada muncul sariawan atau merah-merah. Nah, anak jadi kurang mau makan atau minum. Nah, ini bisa menyebabkan anak kekurangan cairan. Kalau di rumah harus banyak minum. Kemudian mungkin kalau nafsu makannya berkurang, dapat diberikan makanan-makanan yang berkuah. Nah, gitu. Itu untuk mencegah agar anak tidak mengalami dehidrasi. Masalah nafsu makan tadi Bu, karena anak-anak sakit-sakit biasanya bukan campak aja. Ini anak-anak juga kalau udah sakit pasti nafsu makannya nggak mau gitu. Mungkin mereka suka yang istilah kalau orang lamanya dipantangi, itu dia suka. Contohnya mungkin mie atau apa. Itu boleh nggak sih Bu kira-kira gitu? Atau ada yang lain makanan yang selain yang makanan yang dia males ini, ada nggak sih Bu kira-kira? Tentu saja kalau anak sedang sakit, apalagi anak ya, sedang orang dewasa kita aja males, kalau gitu kan, Bu? Sakit akan nafsu makan akan menurun. Nah kalau untuk anak-anak itu tetap harus kita berikan makanan dengan gizi seimbang. Karena kalau seandainya kita memberikan makanan yang tidak ada nilai gizinya, malah memperlemah lagi daya tahan tubuhnya. Iya, tetap usahakan anaknya tetap makan dengan gizi seimbang. Kalau seandainya mungkin kalau ada masalah dari anaknya malas makan, kalau sedang demam tinggi, kita berikan makanan yang agak lembek seperti itu. Oke, itu masalah demam. Kita kan balik lagi masalah campak tadi. Sekarang Bu, anak sudah kena campak, itu adalah berapa hari? Kayaknya ini harus dibawa ke rumah sakit. Itu seperti apa nih Bu? Nah, iya. Kalau hanya campak, mungkin kalau di masyarakat ya mengatakan bahwa ini anaknya campak aja nih, tidak ada masalah. Padahal sebenarnya campak ini dapat memberat kalau mengalami komplikasi. Nah, kalau seandainya sudah terjadi komplikasi, tentu ini harus diperiksa oleh tenaga kesehatan lebih lanjut dan dilakukan pemeriksaan dan pemberian terapi. Nah, kapan kita masuk ke harus membawa anaknya? Kalau demam tinggi di atas 39,5 gitu. Atau anak yang mengalami komplikasi campak paling sering itu ke infeksi paru-paru. Nah, kalau anak sudah mengalami batuk mengalami sesak nafas, nah tentu harus segera dibawa untuk berobat. Itu tadi ada Ibu bilang tadi masanya itu antara 1 sampai 14 hari. Itu apakah di hari ke-15 akan sembuh atau mungkin ada yang malah lebih parah lagi gitu kira-kira? Nah biasanya kalau campak ini dia perjalanan penyakitnya 3-5 hari dia demam, nah mulai muncul ruam-ruam merah. Kalau seandainya tidak mengalami komplikasi setelah ruam merah, biasanya virusnya sudah ini mulai perbaikan, anaknya sudah mulai mau sembuh. Tapi kalau di minggu kedua mengalami komplikasi, nah itu bisa terjadi perberatan. Jadi bisa semakin berat kondisinya. Karena komplikasi kan seperti tadi, kalau mengenai paru-paru dapat terjadi infeksi paru, atau bahkan sampai bisa mengenai ke otak
Nah, bisa juga ya komplikasi yang berat juga dapat mengenai otak, dapat mengalami kejang atau ensefalitis. Oke. Nah. Bu, yang menjadi merasakan orang tua juga salah satunya, Bu. Bagi orang tua yang punya anak dua atau lebih lah gitu ya, Bu ya. Bagi satu anak yang sudah terkena campak di hari misalnya ini nih, dia udah mulai sembuh nih, Bu. Ternyata besoknya adiknya ada tanda-tanda campak nih. Apakah yang si kakak ini bakal tertular lagi dengan si adik atau gimana nih, Bu? Karena campak ini kan kalau kita sudah terkena virus campak, badan kita akan membentuk antibodi ya. Jadi kalau memang yakin bahwa itu sudah menderita campak, dia tidak akan mengalami campaknya, tidak akan kembali lagi. Berarti sudah aman si kakak ya, Bu ya. Ya sudah aman, tapi mungkin harus diyakinkan dulu bahwa ini beneran campak, karena kan penyakit demam dengan ruam tidak hanya campak. Bisa saja orang tua menganggap ini campak, ternyata dia terkena virus yang lain. Nah, tetap harus lebih hati-hati. Boleh nggak, Bu, kayak kan campak itu kayak ada bentol-bentol, itu anak ya kalau tradisional anak dimandikan dengan ini, dengan itu, dengan air beras dan lainnya itu. Iya. Banyak mitos ya tentang campak. Atau ini panas dalam gitu, dikasih ini gitu. Kalau yang campak itu ruamnya tidak berair. Ya, mungkin sedikit membedakan varicella dengan campak atau cacar air yang biasa. Kalau seandainya varicella atau cacar air itu munculannya seperti bentol-bentol berair. Nah, kalau campak itu dia seperti ruam saja. Seperti ruam merah, biasanya merata dan khasnya mulai dari belakang telinga kemudian sampai ke seluruh tubuh. Kalau seandainya nanti sudah keluar semua, dia akan mulai menghitam dan kadang-kadang gatal juga. Itu ada krimnya tuh, Bu? Krim menghilangi atau mengurangi itu enggak? Ya, tidak ada, karena dia akan sembuh sendiri. Ya, seperti kan tadi kan karena virus. Nah, kalau virus juga kita harus menjaga kebersihan tubuh. Kadang kan di masyarakat mitosnya kalau sedang campak nggak boleh mandi. Nah, kalau lagi demam nggak boleh mandi gitu kan? Padahal sampai 3 hari sampai 5 hari gitu. Ini gimana, Ibu? Ya, padahal sebenarnya mandi dengan air hangat malah itu dapat membantu untuk meredakan demam, kemudian juga untuk mempertahankan kebersihan tubuh anak. Apalagi emak-emak kita lah ya, Bu ya. Itu paling anti banget dengan lihat cucunya kalau lagi demam nggak usah mandi dulu gitu kan, atau gimana dulu, nggak boleh. Tetap harus kebersihan harus tetap dijaga. Iya. Benar-benar, Bu. Kan kita juga mandinya dengan air hangat itu juga membantu untuk menurunkan suhu tubuh. Apa boleh pakai sabun, Bu? Boleh, tidak masalah. Ya, tidak masalah, Ibu ya. Ini yang paling intinya, Bu. Seberapa penting vaksin campak itu? Nah, mungkin untuk vaksin itu sangat penting. Sangat penting, Iya, karena dengan vaksin itu dia akan terbentuk antibodi yang spesifik terhadap campak. Sementara kalau seandainya kita tidak mendapatkan vaksinasi, tentu saja badan kita tidak mempunyai antibodi yang khusus. Nah, mungkin punya antibodi yang untuk semua penyakit yang lain, tapi tidak spesifik untuk campak saja. Jadi kalau seandainya kita sudah mendapatkan vaksin campak, terpapar dengan virus campak, maka tubuh kita sudah mengenali, sehingga nanti komplikasi yang berat tadi seperti kejang tadi atau sesak nafas itu tidak akan terjadi. Menurut Ibu, orang tua yang bandel nih, yang nggak mau anaknya imunisasi lah, pokoknya nanti kalau imunisasi anak saya sakit juga kok, anak itu gimana nih, Bu? Nah, iya. Jadi sebenarnya imunisasi ini tidak hanya melindungi anak kita, imunisasi juga akan melindungi orang-orang di sekitar kita. Iya, jadi tentu saja harus diberikan, karena kalau seandainya tidak mendapat imunisasi, anaknya tidak punya kekebalan tubuh, terutama sekarang kita bicara tentang campak. Nah, komplikasi yang berat ini yang kita takutkan, karena tubuhnya tidak mengenali si virus campaknya, sehingga badannya akan mengalami komplikasi yang lebih berat. Oke, mungkin yang terakhir nih, Bu, tips dari Ibu sendiri sebagai dokter anak RSUD Kota Padang Panjang nih, Bu, bagi orang tua atau mungkin bagi para guru-guru juga ya, Bu ya, karena apabila mungkin melihat anak muridnya udah campak, ini tetap memaksakan harus masuk atau gimana gitu, ada nggak tips tertentu, Bu? Nah, seperti tadi kan karena penularannya sangat cepat dan masif, satu orang anak yang menderita campak, dia itu bisa menularkan ke 12-15 anak. Nah, kalau seandainya kita curiga ada anak yang demam, kemudian kemungkinan infeksi campak, tentu tidak boleh bersekolah dulu agar tidak menularkan teman-temannya yang lain. Kemudian jaga kebersihan dan tentu vaksin campak yang paling penting.
Kadang orang tua lebih takut anaknya demam, anaknya nggak masuk sekolah dari ditelepon boleh bilang ditelepon guru gitu ya, daripada penularan campak gitu ya Bu ya. Oke Bu, terima kasih banyak Bu udah berbagi informasi juga seputar campak, dan insya Allah ketemu lagi besok-besok ya Bu ya. Jadi ini lagi ya. Dan terima kasih juga nih buat sahabat saya RSUD Kota Padang udah mendengarkan podcast kita. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan akhirnya saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSUD Kota Padang Panjang, melayani dengan hati.